Pernah nggak kamu dapat stiker bintang dari guru SD karena bisa jawab soal? Atau dapat uang jajan tambahan dari orang tua karena rajin kerjain PR? Atau sebaliknya, kena setrap atau hukuman karena ngobrol terus di kelas? Sadar nggak? Itu semua adalah bagian dari satu teori belajar yang paling tua dan paling berpengaruh di abad ke-20, behaviorism. Ini adalah teori yang pada masanya super radikal. Para penganutnya bilang, udah, stop ngomongin soal pikiran, perasaan, atau kesadaran. Nggak bisa diukur, nggak ilmiah. Mereka pingin menjadikan psikologi sebagai ilmu pasti, di mana belajar itu adalah tentang perubahan perilaku yang bisa dilihat dan diukur. Otak kita dianggap aja kotak hitam yang isinya nggak perlu kita tahu. Di episode kali ini, kita bakal bongkar tuntas teori yang menganggap manusia itu seperti mesin yang bisa diprogram lewat stimulus dan respon. Dari anjing Pavlov yang ngiler denger bel, bayi malang bernama Little Albert, sampai tikus-tikus pintar di dalam Skinner Box. Siap? Sebelum kita lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, to share ke teman-teman, dan nyalakan loncengnya supaya kita bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Behaviorism lahir di awal tahun 1900-an sebagai bentuk pemberontakan. Saat itu, psikologi didominasi sama metode introspeksi, di mana para ahli minta orang buat ngejelasin apa yang ada di pikiran dan perasaan mereka. Tapi para behaviorist, kayak John Watson, nganggap ini semua nggak ilmiah dan sangat subjektif banget. Mereka pingin psikologi itu kayak ilmu alam, objektif, bisa diukur. Fondasi teori ini diletakkan oleh dua eksperimen kunci. Pertama di Rusia tahun 1890-an, ada Ivan Pavlov yang lagi neliti pencernaan anjing. Dia nggak sengaja nemuin kalau anjing bisa ngiler cuma dengan lihat asisten lab yang biasa ngasih makan. Bahkan sebelum makanannya datang, ini yang disebut refleks terkondisi. Kedua, di Amerika ada Edward Thorndike dengan hukum efek atau law of effect di tahun 1905. Intinya, perilaku yang diikuti hasil menyenangkan itu bakal diulang, dan yang diikuti hasil yang nggak enak bakal dihentikan. Simple. Gerakan ini diresmikan tahun 1913 lewat tulisan John Watson, yang bilang kalau tujuan psikologi itu cuma satu, memprediksi dan mengontrol perilaku. Nggak ada lagi urusan sama pikiran atau kesadaran. Ada tiga tokoh utama di balik teori ini. Yang pertama ada Ivan Pavlov. Dia ini sebenarnya ahli fisiologi, bukan psikolog. Dia yang nemuin classical conditioning atau pengkondisian klasik secara nggak sengaja. Dia buktiin kalau stimulus netral seperti bunyi bel bisa memicu respons seperti ngiler kalau terus-terusan dipasangin sama stimulus alami, yaitu makanan. Ini adalah model dasar stimulus response. Berikutnya ada John Watson. Dia adalah bapak behaviorisme yang ngebawa ide Pavlov ke manusia. Eksperimennya yang paling terkenal sekaligus paling kontroversial adalah Little Albert. Dia berhasil bikin bayi 11 bulan jadi takut sama tikus putih hanya dengan masangin kemunculan tikus itu sama suara keras yang menakutkan. Watson bahkan pernah sombong bilang kalau dia bisa ngelatih bayi manapun jadi apa aja, dokter, pengacara, bahkan maling. Asal lingkungan belajarnya yang bisa diatur. Dan berikutnya ada B.F. Skinner. Dia ini penganut behaviorisme paling radikal. Dia ngembangin teori operant conditioning yang fokusnya pada gimana konsekuensi dari sebuah perilaku, baik itu hadiah atau hukuman, bisa mengubah perilaku itu di masa depan. Skinner nggak menyangkal adanya pikiran atau emosi, tapi dia bilang itu semua adalah perilaku terselubung yang juga dikontrol oleh lingkungan. Dia banyak melakukan eksperimen pakai tikus dan merpati di dalam kotak ciptaannya yang terkenal Skinner Box. Jadi gimana sih cara kerja belajar menurut teori ini? Ada dua mekanisme utama. Yang pertama, classical conditioning atau belajar lewat asosiasi. Ini persis kayak eksperimen anjing Pavlov. Prosesnya melibatkan beberapa elemen. Ada unconditioned stimulus atau stimulus alami yang otomatis memicu respon, contohnya makanan. Lalu ada unconditioned response, yaitu respons alami terhadap unconditioned stimulus tadi.
Contohnya, anjingnya ngiler lihat makanan. Berikutnya ada neutral stimulus, yaitu stimulus yang awalnya nggak nimbulin respon apa-apa. Contohnya, bunyi bel. Dan ada condition stimulus, yaitu si stimulus netral, yaitu bel tadi, yang setelah dipasangin berulang kali sama unconditioned stimulus tadi, yaitu makanan, akhirnya bisa memicu respon sendiri. Dan ada condition response, respon yang dipelajari terhadap condition stimulus. Contohnya anjing ngiler dengar bunyi bel doang. Yang kedua ada operant conditioning, yaitu belajar lewat konsekuensi. Ini adalah metode belajar lewat hadiah dan hukuman. Ada 4 jenis konsekuensi. Pertama, positive reinforcement, yaitu penguatan positif. Nambahin sesuatu yang menyenangkan buat memperkuat perilaku. Contohnya, guru ngasih pujian, sesuatu yang menyenangkan bukan? Saat muridnya rajin. Lalu ada negative reinforcement, yaitu penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang nggak menyenangkan buat memperluat perilaku. Misalnya, kamu pakai seat belt, biar bunyi bip-bip yang berisik di mobil itu hilang. Ingat ya, negatif di sini artinya menghilangkan, bukan berarti buruk ya. Lalu ada positive punishment, atau hukuman positif. Ini nambahin sesuatu yang nggak menyenangkan buat melemahkan perilaku. Guru ngasih tugas tambahan nih, sesuatu yang nggak menyenangkan kan, karena murid ribut di kelas. Dan terakhir ada negative punishment, yaitu hukuman negatif, menghilangkan sesuatu yang menyenangkan buat melemahkan perilaku. Misalnya, orang tua ngambil HP, sesuatu yang menyenangkan buat anak, karena anaknya pulang kemalaman. Skinner juga nunjukin kalau jadwal pemberian hadiah ini ngaruh banget. Kadang-kadang dikasih hadiah secara intermittent justru bikin perilaku jadi lebih persisten daripada dikasih hadiah terus-terusan. Meskipun kedengarannya kaku, prinsip behaviorisme ini praktis banget dan udah kita pakai sehari-hari. Buat guru, misalnya waktu manajemen kelas, jelas banget. Sistem reward kayak stiker, poin, atau pujian itu positive reinforcement. Hukuman seperti kehilangan waktu istirahat itu negative punishment. Berikutnya buat metode mengajar. Metode kayak direct instruction, materi dipecah jadi langkah-langkah kecil, terus diulang-ulang, itu efektif banget buat mengajar skill dasar. Dan ini murni behaviorisme. Begitu juga teknik shaping, di mana guru ngasih reward buat setiap kemajuan kecil sampai akhirnya murid bisa menguasai skill yang kompleks. Lalu untuk feedback cepat, teori ini ngajarin pentingnya ngasih feedback cepat, biar murid bisa langsung menghubungkan usaha mereka sama hasilnya. Gimana dengan orang tua? Teori ini bisa digunakan untuk memodifikasi perilaku. Misalnya, memberikan hadiah buat mendorong perilaku baik. Misalnya, ngerjain PR dan konsekuensi buat ngurangin perilaku yang buruk. Misalnya, sistem token economy, ngumpulin bintang buat ditukar hadiah, adalah aplikasi langsung dari teori ini. Juga untuk membangun rutinitas. Rutinitas yang jelas buat tidur, ngerjain PR, itu ngebantu anak ngerti ekspektasi dan konsekuensi dari tindakannya. Juga untuk disiplin yang efektif. Dengan ngerti 4 jenis konsekuensi, ortu bisa lebih bijak. Misalnya mereka jadi sadar kalau ngalah sama anak yang tantrum dengan cara ngilangin tugas yang nggak dia suka, itu sebenarnya negative reinforcement, yang justru bakal bikin dia makin sering tantrum. Behaviorisme ini punya kelebihan dan kekurangan yang sangat jelas. Kelebihannya ini ilmiah dan objektif. Kontribusi terbesarnya adalah membawa metode ilmiah yang ketat ke psikologi dengan fokus pada hal-hal yang bisa diukur. Lalu aplikasinya praktis, terbukti sangat efektif di dunia nyata. Terapinya kayak ABA untuk autisme atau desensitisasi untuk fobia banyak membantu orang. Juga teori ini jelas dan sederhana. Penjelasannya lugas, fokus pada sebab akibat dari lingkungan, tapi juga ada kekurangannya, terlalu menyederhanakan manusia. Kritik terbesar adalah teori ini ngelihat manusia itu seperti mesin pasif, mengabaikan hal-hal lain yang kompleks seperti pikiran, perasaan, dan juga motivasi intrinsik dan kehendak bebas. Juga sangat deterministik, menganggap semua perilaku kita adalah hasil dari lingkungan, seolah kita nggak punya pilihan lain. Skinner bahkan bilang kehendak bebas itu cuma ilusi. Dan kekurangan lainnya, nggak bisa menjelaskan pembelajaran yang kompleks. Teori ini susah ngejelasin gimana anak-anak itu bisa belajar dengan begitu cepat, atau gimana orang bisa nemuin solusi kreatif untuk masalah baru tanpa adanya reinforcement.
Juga teori ini menimbulkan masalah etis. Eksperimen kayak Little Albert jelas-jelas nggak etis menurut standar sekarang. Ada fakta menarik nih. Penemuan classical conditioning oleh Pavlov itu murni sebenarnya ketidaksengajaan. Dia dapat Nobel tahun 1904 itu buat riset pencernaannya, bukan soal conditioningnya. Dan ada dua catatan sejarah aneh. Katanya, laboratorium Pavlov itu saking efisiennya ngumpulin cairan lambung anjing. Dia sempat ngebiayain risetnya dengan ngejualin cairan itu sebagai obat mah buat manusia di seluruh Eropa. Aneh kan? Jadi itulah behaviorisme, teori yang mencoba menjadikan pemahaman tentang belajar sebagai ilmu pasti, dengan fokus pada apa yang bisa dilihat dan diukur. Meskipun sekarang banyak dikritik karena terlalu kaku dan mengabaikan kotak hitam pikiran kita, kontribusinya nggak bisa dipungkiri. Teknik-tekniknya masih sangat relevan dan banyak digunakan dalam pendidikan dan pengasuhan anak hingga hari ini. Tapi penolakan teori ini untuk membuka kotak hitam itulah yang justru memicu revolusi berikutnya dalam dunia psikologi belajar. Gimana menurut kamu? Apakah kamu setuju kalau manusia itu pada dasarnya bisa diprogram oleh lingkungannya, atau kamu ngerasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar stimulus dan respon? Saya pengen banget nih dengerin pendapat kamu. Tulis di kolom komentar di bawah ya. Seperti biasa, tolong dukung channel ini dengan subscribe dan like-nya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman. Terima kasih ya, udah setia mendengarkan episode ini, jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.